Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum izin masuk. Nah, di Ya, sini kita ada beberapa komponen, mungkin saya aja ya share screen ya Kak. Baik Pak, di sini kita ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, ini ketika kelihatan dari awal tadi, seperti yang minggu ya kemarin yang kita ragu bikin perlu 3D design, dikasih ke Kang Ranto yang mana? itu yang di bagian ini Pak, di bagian encodernya, di bagian Bagian ini. encodernya. Itu yang Iya, nah, dikotakin encoder. iya Pak, ini nanti di sini akan diletakkan encoder 3560. Nanti di sini akan diletakkan. Kemudian di dalam bulatan ini ada barrier rings buat supaya ketika berputar dia tidak mengalami hambatan daripada menggunakan encoder yang biasa, yaitu dia memiliki beberapa tekanan saat pergeseran. Enggak, ya kau itu ngejelasin. Pertanyaan saya belum terjawab. Bagian mana yang ragu sehingga perlu didiskusiin Oh, sama yang Kang bagian Tanto? oh Hah? itu kita nggak pergi ke tempat kantato itu nanti bakal langsung ngeprint 3D printingnya sih Pak. Nanti Iya dari kan? desain ini akan dibuat 3D printnya, 3D Hmm. desainnya nanti bakal di 3D printing. Emang, oh ini masih 2D. Iya Pak. Sorry Kak Wildan izin masuk. Ya. Kemarin itu pengen nunggu Kang Tototnya karena waktu pertama kali kita datang Kang Tototnya itu apa namanya pengen lihat sama pengen bantuin gitu untuk bentukin 3D-nya karena di laptop kita juga belum terlalu kuat untuk mencakup semua aplikasi itu Kak. Oh ini AutoCAD-nya Iya, masih 2 dimensi kalian desainnya. iya. Ya itu berarti ngomongnya coy. Baru 2 dimensi. Ya. Ini untuk hari Senin nanti ketika datang mungkin kita progresnya bakal mendesain ini 3D 3D printing dari encodernya Pak. Nah, nanti Kan setelah jadi ya, baru merubah dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. ya Pak. Oke, terus ukuran-ukurannya udah ada belum? Nah, ukuran-ukuran itu menyesuaikan yang dari ini sesuai dari apa Udah ada tapi belum? ya belum Pak. Nah, ya udah nanti dilengkapin. Ini pada defensif nih. Jadi biar cepet hari Senin tuh gitu. Ya Pak, siap. Udah Nah, gitu terus aja kan untuk jawabnya. selanjutnya mungkin saya akan mempresentasikan terkait dari prototipenya Ya, boleh. di bagian ini Pak. Ini saya udah mendesain, udah melakukan coding juga terkait dari microcontrollernya. Ini di sini ada beberapa komponen seperti encoder yang biasa dan juga encoder yang biasa juga ada dua. Di sini untuk sebagai merepresentasikan encoder 6550. Tetapi di aplikasi ini atau di web platform ini tidak memiliki encoder 650. Saya menggunakan encoder biasa yang Nah, eh, tergolong untuk saat pergerakan dia masih memiliki beberapa hambatan. Dan sini juga ada komponen eh, komponen servo. Nah, di sini mungkin langsung saja dimulai, disimulasikan. Nah, di sini nanti dia bakal membaca rotasinya, Pak. rotasi apa nih? Ini rotasi dari kamera ketika pelintiran itu, Pak. Puntiran ya. Oke. Ya, nanti ketika ini bergerak, dia akan mendeteksi pelintirannya. Dia Nah, ini ya. jadi eh apa ya? gimana, Pak? Ber- min paling kecil berapa derajat ya bisa mendeteksinya?
Nah, karena ini menggunakan encoder biasa, dia terbatas, Pak. Oke, Untuk kalau yang aslinya, yang kalian beli? aslinya dia sangat detail, Pak. Jadi kayak dia Oke, ya, untuk sip. beberapa porsi Udah. nadanya, Oke, udah, dah. oke, Ya, Pak. Nah, di sini untuk rotasi tadi bagian komponen atas, kemudian di encoder bawah itu untuk maju mundurnya, Pak. oke, sip. Terus Ini si untuk maju mundur. Nanti servo, setelah di sini saya atur ketika udah mencapai 4 cm, maka servo untuk penghambat maka akan bergerak. hah? Mungkin tunggu sebentar ya Pak, kita akan mencapai ke 4 cm. Kenapa 4 cm? Sebenarnya karena untuk ukuran semisal 20 cm ketika terjadi pembelokan itu belum eh, terukur dengan jelas dari saya bertanya ke Kak Kansa juga belum jelas untuk ukurannya berapa-berapa untuk hambatan itu Pak terjadi belokan. Nah jadi di sini saya mempresentasinya dengan 4 aja. eh, Misal. 4. Nah, itu. Nah, di sini ketika terjadi saat ukuran itu berada di 4 cm sampai 5 cm, maka dia akan bergerak dan menghimpit dari kabel selang kolonoskopinya, Pak. Nah, mungkin langsung ketika dia sudah melewati 5, maka dia akan kembali ke posisi semula. Seperti Eh, itu, Pak. sip. Tap. Nah, mungkin untuk dari saya, untuk presentasinya udah cukup seperti ini sih, Pak. Mungkin Ya. dari kembali ke Nah, Kak Kansa. nanti tuh ketika si kameranya nabrak usus, maka si servonya aktif. Boleh Pak bisa diatur nanti atau Ya, ditambahkan. itu ya. Nah, sok sekarang ke usus. Cuma sih softwarenya dari kemarin saya titik kritisnya bukan re- tekstur ususnya, tapi ketika kamera nabrak usus tuh apa sih yang terjadi? Dia bisa ngirim informasi nggak? Itu titik Itu krusial. nanti kalau dibuat dia aplikasinya nanti bisa Pak ketika terjadi tabrakan maka Hmm. bisa dikirim informasinya di aplikasinya. Collision detection Ya Pak, dan box dan collidernya Pak. apa? Untuk kalau kita menggunakan Unity nanti nama tabrakannya itu dengan collidernya Pak. Istilahnya collider ya. Ya, Oke. Si collider itu bisa menahan kameranya nggak supaya nggak bisa tembus? Pak. Supaya Bisa. tidak tembus ya Pak. Oh ya, oke. Itu nanti caranya kita bikin di kameranya juga ada collider, jadi kayak benda padat bertemu dengan benda padat. Gitu. Ya, ya, sip. Oke. Mana ininya hasilnya? Apanya sekarang si khususnya gimana? Belum masih juga. Nah, ini Kak, untuk bentuk ususnya bentar Kak. Ini masih coba-coba sih Kak, cuma kayak untuk ususnya sendiri. Jadi tuh Kak, tadi kita barusan masih coba-coba gitu Kak. Nah, eh, pas kita belajar untuk bentukin segitiganya, mungkin kita juga belum terlalu paham toolsnya. Sepertinya tuh agak sulit gitu Kak untuk apa namanya untuk ubah bentuk khususnya berdasarkan yang Dr. Dwijo minta. Makanya kita kayak butuh saran atau pendapat gimana kalau misalnya nih waktu awal-awal ususnya masuk bentuknya itu seperti usus normal, bukan usus normal sih, seperti bentuk sewajarnya. Tapi ketika di bagian transversal dia kayak ada berbeda bentuk sedikit, kayak bentuk gini. Mungkin ini lebih mirip seperti trapesium sama kaki mungkin Kak. Jadi nggak sampai sesegitiga gitu. Kira-kira gimana Kak? Nah, kalau Karena itu ini di yang baru di screenshot aja, di screenshot aja. Nah, kirim ke Oh, dokter Dwijo, dok, ini gimana dok? Gitu. oke oke. Kalau kalian udah ada ininya nggak? Si referensinya mah ada nggak referensinya?
Khusus Referensinya referensinya. ada sih Kak kemarin yang bentar di mana? Bentar. Waduh, apa ini? Ini udah sih. Dikirim kan sama dokter Dwi Jo referensinya? Iya, aku titipin. Oh. Kalau menurut saya mah luarnya nggak usah bentuk khusus juga nggak apa-apa sih. Oh, beda jauh coy. Tapi ada juga yang bentuknya tuh bulat gitu Kak, nggak segitiga banget Iya, nggak pas apa-apa. di ini. Ya segitiga yang sudutnya di fillet kan, dilembutin kan. Tapi jauh, eh. Kalian bisa bikin segitiga nggak sih? Coba di Blender bikin segitiga. Ini kan kita Ini kan kalian sebenarnya kan proses bikin ususnya gimana? jadi kan kita si Kansa kan ambil dari yang ini Kak, ambil dari apa namanya? Ambil dari eh yang udah jadi, Aset cuman ya, dari aset. ubah. ya, Nah, jadi kita tuh ada juga tanya ke teman kita yang agak sedikit ngerti Blender. Kata dia Hmm. emang sudah sedikit sulit karena ini kayak sudah banyak 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 sekat sama segmennya gitu Kak. Jadi kalau mau diubah, Hmm. misalnya dalamnya nih kita mau ubah bentuk segitiga, yang harus kita ubah itu banyak sudah Kak Wildan sebentar.